Jadi kemarin itu gue ngobrol di Discord sama Ade ya. Kita ngebahas satu premis yang sering banget kita dengar. Kenapa sih orang banyak bilang kalau penderitaan itu perlu agar kita bisa naik kelas? Dan menariknya, Ade gue itu justru ngerasa bingung. Dia ngerasa gak pernah menderita, hidupnya itu datar, aman, bahkan master, kemudian PhD-nya itu dapat di luar. Dari situ kemudian kita mikir, kalau kita gak ngerasa menderita, apakah ada yang salah dengan diri kita? Lucunya setelah kita ngobrol panjang itu, simpulannya adalah jangan lebay membesar-besarkan penderitaan. Karena penjelasannya gini, seringkali penderitaan itu bukan fakta objektif saat kita itu ngalamin, tapi kayak hasil romantisasi pikiran kita di masa depan atau di saat ini. Karena kadang saat kita mengalami, semuanya itu terasa biasa-biasa aja. Lalu jadi tampak seperti penderitaan, itu baru terjadi ketika kita itu sudah berada di posisi yang lebih baik. Lalu kita ngelihat ke belakang dan mulai banding-bandingin. Gue perlu disclaimer ya, jadi kita berdua ini lahir sebagai bagian dari 12 bersaudara, dari orang tua yang dua-duanya guru SD. Kalau kemudian gue nginget-nginget, dulu tuh kalau kita makan, satu telur itu harus dibagi 4. Kita nggak pernah minum susu, beli baju itu cuma setahun sekali, dan nggak pernah yang namanya liburan. Otomatis gue nggak pernah dibeli mainan gitu. Tapi di posisi gue hari ini, cerita masa kecil itu seolah-olah terdengar tragis dan penuh penderitaan. Padahal faktanya apa? Jadi pada saat gue ngobrol itu, kita tuh sepakat waktu kita kecil dulu itu biasa aja, normal, literal normal. Gak ada yang ngerasa menderita lalu bilang, oh my god, it is suffer. Padahal ya it's always common for us. Dari sini kita tuh bertanya, apa sih yang sebenarnya jadi masalah bagi manusia modern hari ini? Dan menurut gue, jawabannya ada 2, ekspektasi dan labelisasi. Pertama, hari ini banyak orang yang terjebak ngelihat keluar. Dia memupuk ekspektasi yang terlalu tinggi, sementara realitanya itu belum sampai. Ketika realita itu nggak sesuai ekspektasi, maka disitulah penderitaan buatannya itu lahir. You get my point? Nah yang kedua, ini konyolannya kita hari ini ya. Kita itu seringkali menjemput masa lalu yang sebenarnya biasa-biasa aja, lalu mencoba membandingkannya dengan kenyamanan hari ini. Pasca itu, kita dengan mudahnya memberi label baru bahwa, oh ini trauma masa kecil saya. Dan bahkan hari ini banyak terapi yang harus menggali itu, dan harus seolah-olah kita tuh diyakinkan bahwa kita itu menderita. I think it is a part of modern paradox. Inti dari obrolan kemarin, ini soal gimana sih merawat ekspektasi dan juga mengelolanya. Di pembicaraan kemarin tuh gue sampai bilang gini, ekstrimnya, udah deh rendahin ekspektasi, tapi big note-nya, do the best. Kita lakukan ikhtiar terbaik. Ketika hasil akhir kita itu ternyata melesat jauh melampaui ekspektasi yang rendah tadi, yang bakal lahir itu adalah pertama, rasa syukur, dan juga yang kedua, kepuasan yang mendalam. Jadi, menurut gua, penderitaan itu kadang simpelnya itu ya kuncinya jangan dibesar-besarkan dalam pikiran. Dan pas ngebahas ini, gue jadi ingat firman Allah dalam hadis qudsi itu, ana inda dzanni abdi, kan gitu ya. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita mau repot dengan sibuk melabeli masa lalu sebagai penderitaan, maka sebetulnya penderitaan lah yang akan kita rasain hari ini.